Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebatku di seluruh Sulawesi Selatan dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Ibu Haryanti dalam mata pelajaran biologi pada program Belajar Bersama Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Baik, apa kabar hari ini? Ya, tentu Ibu berharap anak-anakku semua dengan Bapak Ibu guru pendamping dalam kondisi sehat-sehat selalu. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Ini merupakan salah satu materi esensial pada pokok bahasan pewarisan sifat. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah pembelajaran hari ini, anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan jenis-jenis penyimpangan semu hukum Mendel. Bagaimana anak-anakku? Sudah siap belajar hari ini? Jika sudah siap, silahkan menyimak penjelasan berikut. Ya. Anak-anakku tentu dari sebelumnya sudah mempelajari mengenai teori hukum Mendel. Nah, sebelum kita masuk mempelajari apa itu mengenai penyimpangan semu hukum Mendel, Ibu sedikit memberikan ilustrasi. Nah, anakku pernah lihat seorang anak yang memiliki rambut keriting, sedangkan kedua orang tuanya yaitu bapak dan ibunya memiliki rambut lurus. Nah, mengapa seperti itu? Nah, biasa ada pernyataan ya anak tetangga. Tidak seperti itu ya, ternyata ini merupakan salah satu peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel. Di mana setelah ditelusuri, anak tersebut ternyata memiliki nenek yang memiliki rambut keriting. Jadi ketika ayah dan ibunya memiliki rambut lurus, tetapi anaknya memiliki rambut keriting, ternyata dia memiliki sifat yang dari neneknya itu diturunkan kembali ke cucunya. Nah, ini adalah masuk dalam salah satu penyimpangan semu hukum Mendel. Oleh karena itu, penyimpangan semu hukum Mendel ini merupakan persilangan yang tidak sepenuhnya mengikuti aturan hukum Mendel sehingga fenotipnya berubah. Di mana seperti yang aku ketahui bahwa rasio fenotip pada filial kedua atau keturunan kedua menurut hukum Mendel, di mana persilangan monohibrid itu menghasilkan rasio fenotip 3:1. Untuk yang dihibrid atau dua sifat beda yaitu 9:3:3:1. Nah, pada penyimpangan semu hukum Mendel ini agak sedikit berbeda. Di mana pada monohibrid itu 1:2:1 dan pada dihibrid ini ada sedikit perbedaan, bukan lagi 9:3:1 tetapi 9:3:4, 9:7, 12:3:1 atau 15:1. Nah, inilah yang akan kita pelajari mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel ini sendiri disebabkan karena adanya peristiwa interaksi gen, di mana interaksi gen yaitu dua atau lebih gen yang saling mempengaruhi ekspresi fenotip satu sama lain. Di mana interaksi gen ini menyebabkan penyimpangan semu hukum Mendel 2 sehingga terjadi perbedaan rasio fenotip. Jadi lihat ya di garis bawahi terjadi perbedaan rasio fenotip. Nah, interaksi gen ini menyebabkan suatu peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel yang terdiri atas satu, atafisme, yang kedua epistasis hipostasis, yang ketiga gen komplementer, yang keempat polimeri, dan yang kelima adalah kriptomeri. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama yaitu atafisme. Nah, atafisme ini merupakan sifat dedek moyang yang muncul kembali setelah hilang dalam beberapa generasi. Nah, seperti Ibu jelaskan di awal tadi dengan fenomena seorang anak yang memiliki rambut keriting, sedangkan kedua orang tuanya yaitu bapak dan ibunya memiliki rambut lurus. Nah, ternyata diselusuri bahwa nenek daripada si anak tersebut memiliki rambut keriting. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari atafisme. Nah, selain pada manusia, ternyata atafisme juga itu terjadi pada hewan. Sebagai contoh adalah pada ayam. Di sini yang terjadi adalah bentuk daripada jengger ayam. Di mana sesuai dengan anakku lihat, atau anakku juga lihat ada yang biasa lihat ayam, jenggernya itu berbeda-beda. Nah, ada 4 ternyata bentuk jengger ayam, yaitu pertama dia bentuknya adalah pea,
kemudian yang kedua adalah rose atau mawar, yang ketiga walnut, dan yang keempat single. Nah, kesemuanya bisa anakku perhatikan pada gambar A, gambar B, gambar C, ataupun gambar D. Nah, untuk sifat ini dipengaruhi oleh dua gen dominan, yaitu gen P besar dan gen R besar. Untuk genotip daripada bentuk jengger yang PA, itu genotipnya adalah P besar, kemudian garis mendatar, R kecil, R kecil. Anak-anakku ya, kalau misalnya ada penulisan P garis mendatar R kecil, L kecil, berarti kemungkinan untuk genotipnya itu ada dua. Bisa, untuk ini garis mendatar berarti bisa P besar, R kecil, R kecil, atau P besar, P kecil, R kecil, R kecil. Jadi ini ada tandanya garis mendatar, itu bisa ada dua macam atau model genotipnya. Nah, untuk PA yaitu P, R kecil, sedangkan untuk rose yaitu P kecil, R garis mendatar. Kemudian walnut ini terjadi pertemuan antara dua gen dominan yaitu P dan R, dan P kecil, R kecil itu akan menghasilkan bentuk jengger yang single. Ya, sekarang kita akan perhatikan untuk dari persilangannya ya. Oke, sebagai contoh, ini disilangkan antara ayam dengan bentuk jengger rose dengan model genotip seperti ini ya. Ingat bahwa rose itu dia bentuk genotipnya untuk rose yaitu R garis mendatar P kecil. Jadi ini bisa R besar atau R besar R kecil. Nah, di sini adalah R besar P kecil. Disilangkan dengan PA. Ingat PA ya, untuk genotip PA. Ya, PA adalah dia P kemudian R kecil, kemudian dia adalah P garis mendatar. Ini untuk PA. Jadi bisa saja P besar R kecil, P besar, atau R kecil, P besar, P kecil. Nah, yang disilangkan di sini adalah R kecil, P besar. Ternyata bukan keduanya yang muncul adalah fenotip baru, yaitu walnut. Ini yaitu dengan model genotip R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, seperti di depan tadi, walnut itu untuk genotipnya yaitu P garis mendatar untuk R garis mendatar P. Jadi bisa saja R besar, R kecil, R besar, atau P besar, atau P besar, P kecil. Nah, di sini adalah walnut. Nah, kemudian disilangkan kembali antara walnut dan walnut. Ternyata hasilnya adalah ini ada walnut. Ingat ya, kenapa walnut? Karena di sini gen R besar dan P besar yang bertemu. Kemudian ini walnut, ini. Kemudian cari lagi R, P berarti pasti walnut. Ini R besar, P besar berarti dia pasti walnut. Kemudian ini juga walnut. Nah, kemudian ini PA. Kenapa PA? Karena dia gennya ada resesif bertemu dengan gen P besar, berarti dia adalah PA. Kemudian ini walnut. Nah, setelah dihitung ternyata rasionya untuk F2-nya adalah 9 walnut, 3 PA, 3 rose, dan 1 single. Jadi untuk walnut ini bisa ditentukan berarti R, P, kemudian untuk PA itu sendiri P garis mendatar R kecil. Untuk rose yaitu P kecil, R besar, kemudian garis mendatar, dan single P kecil, R kecil. Ya, itu ya. Jadi dan aku bisa diperhatikan yang untuk mengenai perbandingannya. Nah, kalau diperhatikan ternyata fenotip pada peristiwa atavisme itu sama dengan dihibrid daripada hukum Mendel, yaitu 9:3:3:1. Mengapa dibedakan? Mengapa satu disebut atavisme, disebut sebagai penyimpangan? Nah, ini perbedaannya. Jika kemarin anakku sudah mempelajari hukum Mendel, jika ada dua gen yang bersama, ini pada hukum Mendel itu pasti akan mengatur dua sifat beda. Ya, sebagai contoh kemarin kacang ercis. Kacang ercis dia bunga kuning,
kemudian biji bulat. Jadi B dengan K. Kalau B dan K, biji bulat dan bunga kuning, berarti dia mengatur dua sifat, yaitu bentuk biji dan warna bunga. Kemudian ataukah misal dia B kecil, K kecil, berarti dia bijinya kisut dan bunganya bukan berwarna kuning atau dia berwarna hijau. Jadi ada dua sifat yang diatur. Ini ada dua sifat beda. Dua sifat beda yaitu bentuk biji dan warna bunga. Nah, pada penyimpangan semu hukum Mendel atavisme, walaupun ada dua gen tetapi hanya ada satu yang ditentukan, yaitu bentuk jengger. Itulah perbedaan antara mengapa 9331 dimasukkan untuk peristiwa atavisme ini dimasukkan dalam penyimpangan semu hukum Mendel, karena atavisme walaupun dipengaruhi oleh dua gen dominan, tetapi hanya ada satu sifat yang dimunculkan, sedangkan pada hukum Mendel itu ada dua sifat beda. Itu ya, bisa dipahami sampai sini. Oke, itu mengenai atavisme. Nah, sekarang kita perhatikan, jika rose dikawinkan dengan pear menghasilkan walnut, ternyata ini walnut disilangkan dengan walnut, kita biasa pasti berpikir harusnya kalau bentuk walnut dikawinkan bentuk walnut pasti anaknya bentuk walnut. Ternyata ada muncul pear, ada bentuk rose. Jadi kembali muncul di keturunannya dari nenek moyangnya yang sudah hilang di bagian generasi kedua, ternyata muncul di generasi ketiga. Itulah disebut sebagai atavisme. Jadi sama seperti kasus tadi, anak tadi yang rambutnya keriting, walaupun ayah dan ibunya lurus, tetapi dia keriting, ternyata ditelusuri silsilahnya, ternyata neneknya dia ada yang rambut keriting, muncul di generasi ketiga. Ya, bisa ya dipahami mengenai atavisme. Nah, yang kedua, untuk penyimpangan semu yang kedua yaitu epistasis dan hipostasis. Epistasis adalah gen yang menutupi, sedangkan hipostasis adalah gen yang ditutupi. Nah, sebagai contoh, untuk epistasis itu ada dua, yaitu epistasis dominan dan epistasis resesif. Epistasis dominan yaitu alel dominan yang menutupi ekspresi dari gen lain. Sebagai contoh, A besar ini akan menutupi ekspresi dari gen lain, walaupun B ini adalah dominan, tetapi ketika bertemu A dia akan tertutupi. Nah, alel resesif homozigot menutupi ekspresi gen lain. Sebagai contoh, A besar A kecil walaupun ini adalah heterozigot, tetapi dia bisa menutupi sifat yang bersifat dominan. Ya, itu disebut sebagai epistasis dan hipostasis. Nah, untuk sebagai contoh, kita akan lihat dari epistasis hipostasis. Pertama adalah kita lihat dulu epistasis dominan. Di mana epistasis dominan dia akan menutupi sifat dominan yang lain. Sebagai contoh, ini terjadi pada persilangan labu, di mana labu biasa kita perhatikan ada 3 warna. Biasanya ada labu yang berwarna putih, ada labu yang berwarna orange, dan ada labu yang berwarna hijau. Nah, ternyata untuk labu yang berwarna putih itu dia bersifat epistasis, di mana dia dibentuk oleh gen P besar. Nah, perhatikan ya untuk ininya. Nih, gen P besar, di mana gen P besar walaupun bertemu dengan gen K besar, tetap yang muncul adalah putih. Ya, tetap yang muncul putih, bukan labu orange. Kemudian ini begini juga ketemu, selama masih ada gen P besar, tetap warna labu akan muncul berwarna putih. Nah, sedangkan yang hipostasis atau sifat yang ditutupi yaitu gen K besar nanti akan muncul ketika bertemu dengan gen P kecil. Ini dia nanti muncul berwarna kuning setelah gen K besar bertemu dengan gen P kecil baru bisa memunculkan warna labu warna kuning. Nah, untuk hijau nanti akan muncul labu berwarna hijau ketika gen yang bertemu adalah P kecil dan K kecil. Yaitu ya antara sifat epistasis dan hipostasis. Ada sifat yang menutupi, ada sifat yang tertutupi. Nah, sekarang untuk dari segi perkawinannya, sebagai contoh, labu putih disilangkan dengan sesamanya labu putih.
Nah, kalau kita berpikir kita silangkan labu putih tentu kita berpikir pasti anakannya akan 100% berwarna putih. Ternyata tidak seperti itu. Nah, bisa diperhatikan. Labu putih, ingat ya tadi labu putih itu punya genotip P besar, walaupun dia ketemu dengan K besar, tetapi tetap akan memunculkan dia warna putih. Nah, ini juga P besar, kemudian K besar, K kecil. Nah, setelah dikeluarkan gamet, jadi ini kemarin untuk yang papan catur ini kan sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini gen, ini ketemu, kemudian gamet ketemu, ini menghasilkan satu individu, namanya P besar, K besar, genotipnya menghasilkan berwarna putih. Sekarang kita hitung ya yang berwarna putih. Ingat putih akan muncul ketika muncul gen P besar, P dominan. Berarti ini putih, ini juga putih, walaupun di sini ada K besar tetap tertutupi. Nah, ini resesif berarti bukan putih ya yang muncul tetapi kuning. Ingat kuning untuk memberikan gen K itu memberikan warna kuning. Nah, di sini putih. Kenapa putih? Karena muncul gen P besar. Kemudian di sini kuning tetap sama seperti ini karena ketemu dengan gen P yang resesif. Nah, hijau ketika bertemu antara P kecil dan K kecil. Di mana pertemuannya? Jadi ini silang ya, kemudian ini menghasilkan ini, kemudian ini nanti menghasilkan ini. Begitu seterusnya. Jadi ini adalah papan catur. Nanti bisa kemarin sudah dipelajari pada saat mempelajari materi mengenai hukum Mendel. Ya, sekarang kita coba kerja untuk soal ini. Ada kuis ini untuk materi ini. Di sini disilangkan antara labu yang berwarna putih dengan labu yang berwarna hijau. Ingat ya, kalau untuk yang berwarna putih, dia muncul putih ketika ada gen P yang dominan. Kemudian untuk hijau nanti akan muncul ketika resesi P kecil dan bertemu dengan K kecil. Kira-kira fenotip anakannya apa ya untuk F1-nya atau keturunan pertamanya? Ya, siapa yang bisa jawab bisa menuliskan di kolom chat atau nanti bisa langsung resen saja anak-anakku ya. Ya, silahkan dijawab. Ada yang menjawab kira-kira yang fenotip anakan F1-nya itu muncul warna apa ya? Baik SMA 1 Selayar sudah menjawab A, berarti SMA 18 Luwu Utara A, SMA 1 Selayar A. Sekarang kita coba kerjakan. Nah, ini setelah kita keluarkan untuk gennya berarti gen P besar dan K besar. Ini P kecil dengan K kecil. Berarti dia akan bertemu, ini juga akan bertemu berarti P besar, P kecil, K besar, K kecil. Semuanya seperti itu. Berarti anakannya. Sekarang kita lihat. Warna putih kah, hijau atau kuning? Sekarang kita lihat gennya. Di sini ada gen P besar. Berarti dia berwarna putih. Jadi 100% dia berwarna putih. Jadi anakku tadi yang menjawab dari SMA 18 Luwu Utara dengan SMA dari Selayar, saya kasih 2 jempol ya. Yang lain yang belum jawab bisa nanti menjawab kembali untuk yang soal berikutnya. Ya. Oke, baik sampai di sini untuk mengenai epistasis dan hipostasis untuk yang dominan. Nah, sekarang epistasis resesif. Kalau tadi epistasis dominan, yang dominan yang menutupi sifat dominan yang lain. Nah, ini untuk epistasis resesif di mana sifat yang resesif yang menutupi gen dominan yang lain. Di mana untuk gen B besar itu dia hipostasis terhadap pasangan alel resesif gen C besar, di mana gen C besar bersifat epistasis resesif atau mengontrol pembentukan pigmen. Contoh dari epistasis resesif adalah adanya warna rambut daripada tikus, yaitu ada tikus yang berwarna putih, ada yang berwarna coklat, dan ada yang berwarna hitam. Untuk tikus yang berwarna hitam, itu dipengaruhi oleh gen dominan B. Ketika ketemu dengan gen C dominan, tetap yang muncul adalah berwarna hitam. Ini. Kemudian untuk yang resesif, ini dipengaruhi oleh gen B kecil, walaupun ketemu dengan dominan C, tetapi tetap akan muncul berwarna coklat. Sedangkan berwarna putih, itu dipengaruhi oleh gen
C kecil, C kecil. Jadi walaupun bertemu dengan gen yang dominan, tetap warnanya akan memberikan warna putih. Jadi untuk C kecil itu untuk mengontrol warna berwarna putih, sedangkan B kecil mengontrol warna coklat, sedangkan untuk B besar itu mengontrol warna hitam. Nah, sekarang kita akan lihat dari persilangan kedua tikus ini untuk lebih jelasnya. Nah, sekarang perhatikan, ini ada persilangan dua tikus yang berwarna hitam, di mana untuk genotip hitam, ingat ya, B besar ini bertemu, dikawinkan atau disilangkan dengan B besar, C kecil. Nah, setelah itu kita keluarkan gametnya. Setelah keluarkan gamet, ini gametnya, nanti ketemu untuk pertemuannya. B besar, C besar, dia berwarna hitam. Mengapa hitam? Karena di sini ada gen B besar yang dominan. Sehingga ketika bertemu dengan gen dominan C, tetap akan tertutupi sifat daripada yang pembawa warna untuk yang C. Jadi dia warna hitam, ini hitam, kemudian ini juga hitam, ini masih hitam, kemudian ini hitam, ini. Nah, sekarang di sini mengapa berwarna putih bukan hitam? Padahal di sini ada gen B besar. Mengapa? Karena gen C kecil walaupun dia resesif, tetapi dia bersifat epistasis atau menutupi gen dominan yang lain, sehingga warna hitam itu akan tertutupi, yang muncul adalah berwarna putih. Itulah disebut sebagai epistasis resesif. Nah, ini hitam. Mengapa? Karena yang C ini tidak ada gen C kecil atau resesif. Yang ada adalah heterosigot C besar C kecil. Berarti masih tetap menang atau masih tetap menutupi gen B, sehingga warna yang dihasilkan adalah hitam. Nah, ini berwarna putih karena ada resesif C, kemudian begitu seterusnya. Nah, sekarang untuk yang coklat. Tadi sudah Ibu jelaskan di depan bahwa untuk yang warna rambut dia berwarna coklat itu dipengaruhi oleh gen yang resesif B kecil. Walaupun bertemu dengan dominan, tetapi sifat ini adalah bersifat hipostasis atau bersifat ditutupi, sehingga yang muncul adalah coklat. Nah, oleh karena itu untuk tikus yang berwarna hitam disilangkan menghasilkan fenotip 9 hitam berbanding 3 coklat berbanding 4 putih. Nah, ini persilangannya pasti berpikir, harusnya kan untuk yang tikus hitam disilangkan dengan tikus hitam, harusnya kan anakannya hitam. Ternyata ada muncul hitam, ada coklat, dan ada putih. Saya dipahami sampai sini mengenai epistasis resesif. Oke, sekarang kita kuis lagi. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Ini disilangkan antara tikus coklat dengan tikus putih dengan genotip tikus coklat B kecil, C besar, C kecil. Tikus putih B kecil, C kecil. Kira-kira F1-nya apa ya? Filial pertamanya? Ya, siapa yang bisa jawab? Langsung bisa tuliskan saja di kolom komentar. Di kolom di chatnya. Ya. Kita sama-sama kerja dulu ya. Sekarang kita keluarkan untuk gametnya. Berarti ini B, kemudian C kecil, ini B kecil, C kecil. Nah, jika ketemu tentu dia akan B kecil, kemudian ini akan dua kemungkinan, yaitu C besar, C kecil, kemudian B kecil, ketemu berarti dia adalah C kecil. Nah, sekarang kita akan cek. Sekarang perhatikan ya, untuk B kecil ini untuk mengontrol warna apa tadi? Ya, dia untuk mengontrol berwarna putih. Jadi walaupun ketemu dengan C besar, tetap resesif ini, dia epistasis, tetap munculnya warna putih. Ini juga, nah ini B kecil, C kecil. Dia akan berwarna apa kira-kira untuk B kecil, C kecil. Ya. Dia juga pasti akan memberikan berwarna putih. Ya, sekarang kita akan lihat warna apakah yang muncul anakan antara persilangan tikus coklat dengan tikus putih. Ya, akan muncul putih dengan juga memunculkan coklat. Ya, jadi untuk jawabannya adalah di bagian C. Nah, sekarang kita akan lihat penyimpangan semu hukum Mendel berikutnya, yaitu
cryptomeri. Ya, cryptomeri. Cryptomeri berasal dari kata cryptos atau tersembunyi, di mana sifat tersembunyi dari suatu gen yang terekspresi ketika berinteraksi dengan gen yang lain. Contoh adalah Linaria marocana, di mana warna bunganya dikontrol oleh dua gen, yaitu gen A besar dan gen B besar. Jadi ini bunga Linaria marocana, di mana pada bunga Linaria marocana gen A besar mengendalikan produksi antosianin dengan alel A garis mendatar. Kemudian antosianin ini bisa diproduksi. Untuk gen A kecil antosianinnya tidak diproduksi. Sedangkan gen besar itu untuk mengendalikan pH sitoplasma, di mana gen B itu adalah sitoplasmanya basa, sedangkan B kecil sitoplasmanya asam. Nah, antosianin ini adalah dia bisa memproduksi satu warna. Jadi, untuk yang bunga memiliki antosianin atau pemberi satu warna memiliki alel A garis mendatar, berarti bisa dua macam. A besar atau A besar A kecil. Sedangkan untuk A kecil resesif itu tidak ada produksi antosianin, sehingga tentu tidak akan memberikan warna. Nah, ketika ada pemberi warna tergantung juga sitoplasmanya. Jika sitoplasmanya basah berarti bunganya akan berwarna ungu. Sedangkan jika sitoplasmanya asam maka bunganya akan berwarna merah. Ingat saja untuk memudahkan anak-anakku pada saat pelajaran kimia ketika memeriksa derajat keasaman atau pH menggunakan kertas lakmus, ketika ditetesi yang basah dia akan kertas lakmus akan berwarna ungu, sedangkan jika dia asam kertas lakmus itu akan berwarna merah. Begitu juga dengan warna bunga Linaria marocana. Nah, ini dia bunga Linaria marocana. Untuk gen A ada antosianin, basah berarti warnanya warna ungu. Kemudian ini gennya ada antosianin dan sitoplasmanya bersifat asam, bunganya berwarna merah. Sedangkan tidak ada antosianin, maka bunga warnanya akan berwarna putih walaupun sitoplasmanya dalam kondisi asam ataupun dalam kondisi basah. Nah, sekarang kita akan lihat persilangannya. Di sini ada persilangan bunga Linaria marocana ungu disilangkan dengan ungu. Nah, kalau kita berpikir ya bunga ungu disilangkan bunga ungu, tentu nanti hasilnya akan berwarna ungu juga. Ternyata pada hasilnya, pada genotip ungu yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ingat ya, kalau untuk alel A ini ada antosianin, berarti B besar berarti dia bersifat basa. Ingat, basa berarti dia berwarna ungu. Sedangkan ini dia juga berwarna ungu. Nah, setelah disilangkan, dikeluarkan macam gametnya, akhirnya ada pertemuan ini. A besar ini, B besar itu akan menghasilkan bunga berwarna ungu. Karena A ada antosianin dan kondisi basah, berarti ungu. Ada antosianin kondisi basah, ungu. Ada antosianin dan kondisi basah, berarti berwarna ungu. Nah, untuk ini ada antosianin tetapi dia adalah resesif B, berarti dalam kondisi asam sehingga bunga yang dihasilkan berwarna merah. Ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, sedangkan yang untuk ini A kecil, B besar. Walaupun sitoplasmanya dalam kondisi basah, tetapi karena tidak ada antosianin, tetap dia tidak akan memberikan warna ungu atau warna merah, tetapi warna yang dihasilkan adalah warna putih. Di sini ada jumlahnya 4. Sehingga rasio perbandingan fenotip pada peristiwa cryptomeri yaitu 9 ungu, 3 merah, dan 4 putih. Nah, ini yang disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Padahal kita berpikir harusnya bunga ungu disilangkan ungu, harusnya kan berwarna ungu. Ternyata yang muncul ada merah, ada ungu, ada putih. Ya. Oke, itu cryptomeri. Nah, siapa yang mau coba kuis lagi untuk cryptomeri? Bunga ini Linaria marocana disilangkan yang merah, disilangkan dengan yang berwarna putih. A kecil, sorry. Ini ada sedikit kesalahan, ini bukan genotipnya ya, ini kebalik. Ini berwarna merah berarti dia ada antosianin, merah berarti dia pasti asam. Kemudian ini warna putih, tentu dia adalah tidak ada antosianin dan dalam kondisi
kondisi basah. Ya, jadi kebalik ya ininya. Nah, ini disilangkan. Sekarang, untuk disilangkan kira-kira warna apa saja anakan pada F1-nya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bunga merah disilangkan dengan bunga putih dengan genotip A besar, A kecil, B kecil, B kecil, dan A kecil, B besar, B besar. Siapa yang bisa jawab F1-nya? Kira-kira untuk F1-nya akan berwarna apa? Nah, sekarang kita akan keluarkan juga untuk gametnya. Berarti ini A besar, A kecil, ini B kecil, ini A kecil, B besar. Ini akan pertemuan, berarti kemungkinan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kemudian ini A kecil, kemudian B besar, B kecil. Nah, sekarang kita lihat. A besar berarti ada antosianin, pasti berwarna. Sekarang lihat, asam atau basa? Basa, ya, berarti dia pasti berwarna ungu. Nah, sedangkan ini ada antosianin tidak? A kecil. Ya, betul, tidak ada antosianin. Walaupun kondisi basah tetapi tidak ada pemberi warna, warnanya akan berwarna putih. Sehingga hasil antara persilangan bunga merah dan bunga putih hasilnya adalah ungu dan putih. Ya, yang menjawab benar tadi A, saya kasih 2 jempol ya. Yang belum bisa menjawab nanti bisa tanyakan kembali sama Bapak Ibu guru pendampingnya. Ya, baik, itu tadi mengenai kriptomeri. Sekarang kita akan bahas komplementer adalah penyimpangan semu hukum Mendel yang keempat. Komplementer itu sudah berasal dari kata komplement atau saling melengkapi. Di mana komplementer terjadi karena interaksi gen yang sifatnya saling melengkapi untuk memunculkan fenotip yang baru. Jadi di sini saling melengkapi. Contoh pada bunga Lathyrus odoratus di mana warna bunga dikode oleh 2 gen, yaitu gen C besar untuk mengkode bahan mentah antosianin dan gen P besar untuk mengkode produksi enzim yang mengubah bahan mentah menjadi antosianin. Jadi di sini untuk bunga Lathyrus odoratus nanti memunculkan warna bunga ketika ada gen yang mengkode bahan mentah untuk menghasilkan antosianin dan ada enzim yang untuk memproduksi. Ketika tidak ada salah satunya, maka tidak akan memunculkan warna. Itulah disebut sebagai komplementer. Sekarang kita akan lihat ya dari ininya. Nah, untuk alel C kecil, ini C kecil ini menandakan tidak ada antosianin. Untuk alel P kecil, enzimnya tidak ada diproduksi. Jadi tidak ada antosianin yang pemberi warna, tidak ada juga enzim yang untuk memproduksi antosianin, sehingga warna yang dihasilkan adalah berwarna putih. Di mana genotip yang untuk menghasilkan putih, C garis mendatar. Ingat kalau untuk C garis mendatar berarti ada 2 modelnya, bisa C besar, bisa C besar, C kecil. P kecil, C kecil, P garis mendatar, berarti ini bisa ada 2 macam, yaitu P besar, ataukah P besar, P kecil. Ini hanya 1 macam saja, yaitu C kecil, P kecil. Nah, jika bunganya berwarna ungu, maka genotipnya, gennya ada C dan ada P, berarti ada ini bisa 2 macam, C besar, C kecil. Ini juga bisa 2 macam, P besar, P ya, P besar, P kecil. Jadi harus ada 2 gen yaitu C dan P baru bisa memunculkan warna ungu. Nah, sekarang kita akan lihat dari persilangan Lathyrus odoratus ungu disilangkan dengan ungu dengan genotip C besar, C kecil, kemudian P besar, P kecil disilangkan dengan C besar, C kecil disilang dengan P besar, P kecil. Nah, sekarang kita akan lihat fenotipnya. Seperti biasa dikeluarkan gametnya, keluar semua ini, nah ketemu. C besar, P besar, ingat. C besar, P ini berarti ada antosianin dan ada enzim, berarti warnanya ungu. Ada antosianin, ada enzim, berarti dia warna ungu. Begini juga seterusnya ini. Nah, sekarang perhatikan ini berwarna putih. Mengapa berwarna putih? Karena walaupun dia memiliki antosianin atau zat pemberi warna,
tetapi tidak ada enzim, berarti tidak akan memunculkan warna ungu. Yang muncul adalah warna putih. Berbeda ini ada C besar, ada P besar, berarti warnanya adalah warna ungu. Nah, untuk yang di bawah sini, C kecil, ini tidak ada antosianin, tetapi ada enzim, tetap warnanya berwarna putih. Sehingga persilangan antara kedua bunga tadi ini yang berwarna ungu, yaitu ungu, berarti perbandingan fenotipnya 9 ungu, 7 putih. Nah, padahal kita berpikir ya, seharusnya kan bunga ungu dengan bunga ungu disilangkan, seharusnya anakannya akan berwarna ungu semua. Ternyata ada muncul yang berwarna putih. Ya, jadi jangan pertanyakan dari mana putihnya. Oh, ternyata dia ada pembawa gen bahwa tidak ada yang tidak ada antosianin dan ada juga yang tidak ada enzim, sehingga akan menghasilkan bunga yang berwarna putih. Itu adalah komplementer. Oke, sekarang kita coba kerjakan ini persilangan tadi, Lathyrus odoratus, yang putih silang dengan putih dengan genotip C besar, P kecil, C kecil, P besar. Ayo, siapa yang bisa? F1-nya. Ada yang bisa? Fenotip anakan yang muncul, kira-kira apa? Kalau bunga putih disilangkan dengan bunga putih. Apakah putih semua? Atau ada ungu muncul? Atau ada ungu dan putih? Oke, baik. Kita lanjut ya untuk soal ini. Sekarang C besar, P kecil, disilangkan dengan C kecil, P besar. Nah, sekarang ini berarti ada gametnya satu, yaitu C besar dan P kecil, C kecil dan P besar. Berarti untuk disilangkan C besar, C kecil, P besar, P kecil. Berarti bunganya warna apa ini? Ini ada antosianin, ada enzim. Berarti bunganya, anakannya, dia akan berwarna ungu. Nah, coba perhatikan. Bunga putih dengan bunga putih ternyata ketika bentuk genotipnya seperti ini, itu akan menghasilkan anakan bunga yang berwarna ungu. Jadi tergantung dari genotipnya ya. Jika bunga itu terdapat antosianin dan ada juga untuk pemberi enzim menghasilkan antosianin, maka bunganya tidak mesti dia harus putih, tetapi nanti akan berhasilkan berwarna ungu. Inilah peristiwa yang disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Baik, tadi ada aku jawab dari SMA 18 Ulu Utara, jawabnya A, oke betul. SMA 7 Selayar juga menjawab A, dan SMA 1 Selayar juga menjawab A. Jadi ketiga anak-anakku dari SMA 18, SMA 7, dan SMA 1 Selayar, Ibu kasih jempol 2 ya untuk soal ini. Oke, bagaimana? Sudah dipahami? Jika ada yang belum dipahami, nanti bisa menuliskan di kolom chat. Nanti kita di akhir pertemuan kita akan bahas mengenai pertanyaan dari anak-anakku yang belum memahami materi ini. Nah, sekarang kita bahas yang penyimpangan semu hukum Mendel yang terakhir, yaitu polimeri. Polimeri dari kata poli artinya banyak. Polimeri merupakan bentuk interaksi gen yang mana semakin banyak alel dominan akan semakin kuat sifat yang terekspresikan. Contoh pada gandum. Gandum nama latinnya Triticum species, di mana warna biji gandum itu dikode oleh 2 gen, yaitu gen M1, M besar 1 dan M besar 2. Untuk polimeri, jadi tadi polimeri semakin banyak alel dominan M1 dan M2-nya, maka fenotipnya akan semakin merah pekat. Sedangkan semua alel M1 besar dan M2 resesif, maka fenotipnya akan berwarna putih. Jadi bisa diperhatikan di sini, untuk kulit gandum dia berwarna merah. Karena apa? Karena banyaknya alel dominan, yaitu M1 dan M2. Ini warnanya agak sedikit pudar dibandingkan yang ini, karena kenapa? Terdapat alel atau gen yang resesif. Sedangkan ini warnanya mulai pudar sedikit karena sudah ada gen dominan dan resesif yang bergabung. Kemudian ini sudah berwarna kuning, mengapa? Karena gen dominannya sudah lebih sedikit dibandingkan gen resesifnya. Dan untuk yang berwarna putih, yang kulit gandum, itu akan berwarna putih ketika dia gennya banyak yang memiliki gen resesif. Nah, ini disebut sebagai polimeri.
Nah, ini dia sebagai contoh. Antara parental disilangkan antara M1, M2, M2 berarti warna gandumnya yang tidak terlalu merah disilangkan sesamanya. Ternyata pada genotipnya terdapat 9:3:3:1 dengan fenotip 15 merah pekat atau merah terang dan 1 yang berwarna putih. Nah, di sini dilihat padahal yang disilangkan adalah gandum yang tidak terlalu berwarna merah disilangkan dengan gandum yang tidak berwarna merah. Ternyata fenotip pada keturunan kedua atau filial kedua adalah 15 merah pekat dan 1 putih. Dan ini termasuk dalam penyimpangan semu hukum Mendel. Ya. Oke. Baik, yang untuk ini silahkan nanti anak-anakku bisa menjawab untuk soal UTBK mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Baik anak-anakku, karena kita dibatasi oleh waktu, cukup sekian pembahasan kita mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Nanti anak-anakku bisa kembali berdiskusi dengan Bapak Ibu guru pendamping yang ada di rumah, yang ada di sekelas masing-masing. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, semangat belajar bersama Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.